Mari kita sama-sama membuka Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Yosua adalah seorang nabi pengganti Nabi Musa. Musa karena berbuat sedikit kesalahan dia tidak bisa masuk ke negeri perjanjian. Tidak diizinkan Tuhan, padahal negeri perjanjian sudah kelihatan di depan mata. Hanya mengintai saja. Musa tidak diperkenan masuk ke negeri perjanjian, lalu yang masuk ke negeri perjanjian adalah penerus Musa yang bernama Yosua. Sedangkan Musa sendiri mati di padang gurun. Tidak berhasil masuk ke negeri perjanjian. Nah, Yosua lah yang memimpin umat Israel itu masuk ke negeri perjanjian. Ketika mau masuk ke negeri perjanjian, Yosua mengirim 2 orang pengintai untuk melihat ternyata di situ ada sebuah kota. Udah ketemu ya, Yosua 6 ayat 20. Sebuah kota. Kota apa namanya? Kota yang bentengnya sangat kuat itu. Kota katakan sama saya, Yeriko. Itu kota Yeriko itu dikelilingi oleh benteng yang sangat tebal, tebalnya 2 meter. Tingginya 25 meter. Di atas prajurit sudah siap dengan tombak, dengan panah, dengan batu. Jadi kalau ada orang mau nyerang, tinggal dihujani panah dari atas. Kota yang sangat kuat, yang mustahil bisa diserang oleh manusia manapun. Dan selama ini memang tidak ada yang bisa mengalahkan Yeriko dengan bentengnya yang sangat kuat. Melihat pengintai mengatakan begitu, Yosua tidak kecut hatinya tapi dia berdoa. Kota itu memang sangat kuat. Kota itu berkubu. Ada benteng yang sangat kuat. Tapi aku punya Allah yang lebih kuat. Aku punya Allah yang jauh lebih dahsyat. Itu keyakinan iman Yosua. Maka dia duduk sujud di bawah kaki Tuhan. Saya yakin dia juga mungkin berpuasa. Berdoa dan berpuasa mohon kepada Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan menolong dia bisa masuk mengalahkan kota Yeriko. Dan akhirnya pada akhir cerita dari perikop ini, kota Yeriko ditaklukkan oleh Yosua. Kita baca sama-sama Yosua pasal 6 ayat 20 demikian firman. Baca sama-sama dengan suara nyaring. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa Tuhan kita. Dan ternyata kalau saya pelajari dalam perikop itu, Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang meruntuhkan tembok itu. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pimpinan Yosua ini? Agar tembok itu bisa runtuh. Bagaimana caranya? Yosua 6 ayat 2 ayat ketiga ya, mundur. Yosua 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Kedengarannya aneh, tidak masuk akal. Kalau bangsa Israel secara logika yang biasanya nggak nurut, biasanya tegar tengkuk, pasti ada pemimpin begini, ini pemimpin gelo. Masa kita disuruh keliling-keliling, ngelilingi kota. Bapak Ibu jangan menganggap tembok Yeriko itu keliling seperti ngelilingi lapangan sepak bola. Ngelilingi satu kota. Kita anggap aja kota Yeriko itu besar sekelurahan ini. Kelurahan apa ini? Pelutan. Sama saja ini ngelilingi satu kelurahan Pelutan, coba kelilingi. Waktu itu nggak ada motor, apalagi mobil. Belum ada itu motor baterai yang nggak ada suaranya itu bisa lari. Apa tuh? Nggak ada ya yang kayak gitu. Jadi mereka harus jalan kaki kelilingi kota. Ngelilingi Pelutan aja dah.
Bapak Ibu mau? Tiap hari 1 putaran selama 6 hari. Tapi puji Tuhan, Yosua ini mempunyai wibawa ilahi yang luar biasa. Bangsa Israel yang tegar tengkuk itu nurut. Karena Yosua bilang ini adalah perkataan Tuhan. Setelah dia berdoa, Yosua berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan jawaban, begini harus kamu lakukan. Dan yang pertama adalah kelilingi kota itu. Apa yang harus dilakukan selama mengelilingi? 1 kali 1 hari 1 keliling. Apa yang harus dilakukan? Ayat yang ke-10. Yosua 6 ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar. Silent. Tenang. Jangan ada suara. Nggak boleh berbisik pun nggak boleh. Kalau saya nggak boleh berbisik, Bapak Ibu nggak apa-apa. Jadi mereka itu berbisik pun nggak boleh. Jangan sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Jadi hari pertama mereka kelilingi kota. Diam. Jahit kalau perlu. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Tenang harus diam. Tapi keliling. Hari kedua keliling. Tentara-tentara Yeriko dari atas mantau. Itu orang Israel udah pada stres. Mereka nggak berani mendekat. Cuman keliling-keliling muter-muter. Diam. Nggak berani ngomong apa-apa. Itu cuma ngilangin stres aja, cuma muter. Hari kedua muter, hari ketiga muter lagi, hari keempat muter lagi. Nggak ngomong apa-apa, nggak berani mendekat. Coba mendekat tak tombak gitu ya. Nggak ada yang berani mendekat, hanya muter-muter. Mereka orang-orang Yeriko udah merasa Israel nggak berani mendekat. Mereka itu seperti semut kalau menghadapi api kalau berani masuk ke sini. Ya. Yosua 6 ayat 15 dan 16, apa yang terjadi? Karena bangsa Israel taat, disuruh muter. Hari pertama muter. Hari kedua disuruh muter lagi, jangan ngomong apa-apa. Muter, jangan ngomong apa-apa. Hari ketiga muter, jangan ngomong apa-apa. Muter lagi, jangan ngomong apa-apa. Sampai hari yang ke-6. Taat. Patuh kepada pimpinan. Kenapa? Karena Yosua berulang kali, ini suara Tuhan. Ini perintah Tuhan, bukan perintahku. Tolong taat, tolong patuh. Jangan ngomong apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu. Kenapa ada perintah seperti itu? Bangsa Israel itu senangnya bersungut-sungut. Ngerasani di belakang. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Suka ngerasani orang di belakang. Suka ngomel, sukanya ngedumel, sukanya protes sama Bapak Gembala. Tapi di sini nggak ada, nggak ada. Ya, sukanya ngomel-ngomel, mulutnya kalau udah ngomel keluar segala macam. Itu yang menghalangi berkat Tuhan, itu yang menghalangi pertolongan Tuhan, itu yang mengalami doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ngomel, ngedumel, ke gereja sih ke gereja, tapi dalam hatinya dongkol. Kenapa? Karena tidak mengampuni, ada kesalahan sedikit apapun dongkolnya berbulan-bulan. Bagaimana mau ada pertolongan Tuhan? Bagaimana mukjizat Tuhan bisa terjadi? Itu kuncinya, diam. Silent is golden. Ya, ternyata diam itu adalah emas. Diam itu berharga. Diam itu Tuhan suka. Kita nggak ngomel, nggak menggerutu, nggak protes. Walaupun menghadapi tembok, masalah yang begitu besar, cobaannya begitu besar. Itu tembok berbicara, sakit penyakit yang begitu berat. Tapi diamnya itu bukannya diam, terus ngantuk, tutup mata, terus tidur. Bukan, itu salah. Diam,
Boleh, merenung boleh, sambil tutup mata boleh, tapi terus berdoa. Bersandar, berharap kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Di dalam diammu itu berdoa, berharap. Bukannya diam, ngantuk, tidur. Bukan. Itu juga gak ada gunanya, paling mimpi. Ya. Kalau mimpi indah masih mending, kalau mimpinya buruk, didatangi kuntilanak, gimana tiba-tiba kaget ya. Nah apa yang terjadi ketika mereka patuh keliling dari hari 1 sampai hari ke-6 dalam keadaan diam. Mereka sudah dicemooh dari atas, ngapain cuma bisa muter-muter gak berani mendekat, gitu. Diledekin. Dicemooh mereka itu bangsa Israel, kalian kayak semut gitu ya. Coba apa yang terjadi, Yosua 6 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Jadi pada hari yang ke-7 berapa keliling? 7. Hari pertama sampai hari ke-6 kelilingi 1 hari 1 kali. Tapi hari yang ke-7 kamu keliling tapi tetap diem. 7 kali keliling. 1 kali aja capek. Ini 7 kali keliling bikin 7 keliling pusing ya. Tapi tetap mereka patuh, mereka taat melakukan karena itu adalah perintah firman Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya mukjizat terjadi karena mereka taat kepada firman Tuhan. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota 7 kali, lalu pada ke-7 kalinya, ke-7 kali ketika keliling sudah ke-7 kali, ketika para imam meniup sangkakala, pemimpin-pemimpin meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Pada saat Yosua mengatakan ini, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Temboknya udah runtuh belum? Belum. Tetapi iman bangsa Israel luar biasa. Mereka percaya bahwa tembok itu sudah runtuh dan kota itu sudah diserahkan. Maka mereka bersorak-sorak. Bersorak-soraknya nggak seperti nonton juara dunia ya. Oh ye, oh ye, oh ye, oh ye gitu. Bal-balan ya. Mereka bersoraknya memuji Tuhan. Mereka bersoraknya menyembah Tuhan. Kayak Budiana tadi gitu. Bersorak-sorak kayak gitu sambil nyanyi. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Gitu, suaranya tinggi. Semua dapat. Yang hafal lagu ini nyanyi ya. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bagiku mustahil menembus tembok itu, amat sangat mustahil. Tidak mungkin aku bisa meruntuhkan tembok itu. Tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Dan itu diimani, pujian tadi diimani sambil mereka menyanyi terus, bersorak terus, berbahasa roh terus. Sambil keliling pada kelilingan yang ke-7 kali. Mereka bersorak, menyanyi, memuji Tuhan. Dan kuasa dari pujian dan penyembahan mereka yang dinyanyikan dalam roh dan kebenaran dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Kekuatan dari kuasa puji-pujian itulah meruntuhkan tembok itu. Maka selesai mereka mengelilingi yang ke-7 dengan bersorak-sorai memuji Tuhan. Tembok itu runtuh. Lalu mereka mendekat. Karena runtuh, yang bawa panah, yang siap tombak sana. Runtuh bersama tembok, tertimbun tembok. Bangsa Israel lenggang aja masuk. Menyerang, udah pada mati semua. Kalau ada pun terluka berat, jatuh 25 meter, tertimbun tembok, tertimpa tembok. Siapa yang berperang? Tuhan. Bangsa Israel sudah tinggal masuk aja. Ya. Kenapa? Karena mereka taat. Mereka patuh.
Jadi kunci kemenangan bangsa Israel yang pertama adalah bangsa Israel patuh. Bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan. Ketika kita patuh, kita taat menuruti apa hukum-hukum yang ada di sini kita turuti. Maka tembok-tembok masalah, tembok-tembok percobaan, tembok-tembok sakit penyakit, apapun yang kita hadapi, walaupun sangat mustahil kita bisa menembusnya, kita bisa masuk menembusnya.